Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, materi selanjutnya adalah letak dan luas wilayah Indonesia. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa indikator pencapaian dari materi kita sekarang ini adalah anak-anakku nanti setelah mendengarkan materi ini diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian peta, mengidentifikasi unsur-unsur peta, mengidentifikasi jenis-jenis peta menurut skala dan objeknya, mengidentifikasi syarat-syarat peta yang baik, mengidentifikasi pemanfaatan peta. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi kita, anak-anakku, pernahkah kalian menghitung jarak rumahmu sampai ke madrasah? Dan apakah kalian pernah memperhatikan rumah kalian itu menghadap ke arah mana dan sebagainya? Nah, tentunya semua itu dapat kita ketahui melalui yang namanya peta. Oke, sekarang kita masuk ke peta. Nah, ini adalah peta Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, perlu kita tahu peta itu apa. Nah, peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Nah, ini pengertian dari peta. Saya ulang, peta itu gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Itu disebut dengan peta. Bidang datarnya tentu ya kertas di sini. Nah, kita lanjut. Unsur-unsur peta atau bagian-bagian yang ada di dalam peta. Yang pertama di sini adalah judul. Judul di sini menggambarkan isi peta. Nah, ini contohnya seperti di bawah ini ada judul peta Indonesia, dan biasanya judul ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital seperti ini. Nah, ini kemudian selanjutnya skala. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, skala ini dibagi menjadi 3. Ada skala numerik atau skala angka, ada skala grafis atau skala garis, dan juga ada skala verbal, skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Nah, penjelasannya nanti kita jelaskan di pembahasan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah orientasi peta. Orientasi peta ini adalah menunjukkan arah pada peta yang biasanya kita kenal, yaitu arah mata angin. Nah, itu dimaksud dengan orientasi peta. Namun perlu anak-anakku ketahui bahwa arah mata angin di peta di sini biasanya menunjukkan arah utara itu selalu berada di atas. Saya ulang. Selanjutnya adalah orientasi peta. Orientasi peta ini adalah menunjukkan arah pada peta. Seperti yang sering kita lihat di peta itu ada arah mata angin seperti ini. Ini namanya orientasi peta. Nah, ini. Namun perlu diketahui oleh anak-anakku, arah utara yang kita ketahui itu ada 3. Ada arah utara peta, ada arah utara kompas, dan ada arah utara sebenarnya. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah arah utara peta. Perlu anak-anakku ketahui bahwa arah utara peta itu selalu berada di atas. Nah, ini. Kemudian simbol peta.
tanda khusus yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, ini simbol. Misalnya di dalam peta ini, di sini ada segitiga, kemudian warnanya merah. Nah, itu menandakan bahwa di daerah itu ada gunung berapi. Nah, ini maksudnya simbol. Nah, kemudian garis koordinat. Garis koordinat di sini maksudnya adalah garis khayal pada peta berupa koordinat dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Yang mana yang dimaksud dengan garis koordinat? Garis koordinat di sini adalah ini, garis khayal yang ada di dalam peta yang bentuknya kotak-kotak, ini namanya garis koordinat. Yang mana di sini ada garis lintangnya, ada garis bujurnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan garis koordinat. Kemudian selanjutnya adalah inset. Inset di sini peta kecil yang ada pada peta utama untuk menunjukkan lokasi daerah tertentu. Nah, contohnya ini peta kecil lah, seperti ini maksudnya inset. Ada peta kecil lagi di dalam peta utama ini namanya inset, untuk memperjelas sebagian wilayah yang ada di dalam peta umum ini atau peta besar ini. Kemudian legenda itu berisi tentang keterangan simbol yang ada pada peta. Nah, ini anak-anakku bisa lihat di sini contohnya, di sini simbolnya. Nah, ini ada simbol, ada keterangannya di sini. Nah, ini yang masuk dengan simbol. Kemudian sumber peta. Sumber peta di sini menunjukkan lembaga atau orang yang membuat peta tersebut. Itu dimaksud dengan sumber peta. Kemudian garis tepi peta. Garis tepi peta berfungsi untuk menuliskan angka astronomis dan lintang di peta. Ini namanya garis tepi ini, yang tebal ini. Contohnya ini. Nah, ini namanya garis tepi peta. Kemudian yang terakhir adalah lettering. Lettering ini tulisan nama, objek, dan keterangan termasuk angka yang ada di dalam peta. Nah, tulisan-tulisan yang ada di dalam peta ini disebut dengan lettering. Nah, ini unsur-unsur yang ada di dalam peta. Oke, sekarang kita lanjut. Jenis-jenis peta. Ada yang pertama, jenis peta berdasarkan skalanya. Di sini dibagi menjadi 5. Ada namanya peta kadaster. Peta kadaster ini peta yang sangat besar. Maksudnya daerah yang dipetakan itu luas. Misalnya seperti peta dunia. Dan skalanya peta yang sangat besar itu 1 berbanding 100 sampai 1 berbanding 500. Nah, kemudian peta berskala besar, skalanya 1 berbanding 500 sampai 1 berbanding 250.000. Kemudian peta berskala sedang, itu skalanya 1 berbanding 250.000 sampai 1 berbanding 500.000. Peta berskala kecil. Peta berskala kecil ini skalanya itu berkisar sampai 1 berbanding 500 sampai dengan 1 berbanding 1 juta. Dan yang terakhir ada peta geografis. Peta yang skalanya itu lebih dari 1 juta atau 1 berbanding 1 juta. Nah, ini jenis peta berdasarkan skalanya. Yang kedua, jenis peta berdasarkan isinya. Di sini ada peta, dibagi 2, ada namanya peta umum dan ada namanya peta khusus. Peta umum di sini adalah peta yang menggambarkan kenampakan secara umum atau secara keseluruhan. Contohnya peta topografi atau peta dunia. Maksudnya di sini semua yang ada di dalam peta itu nanti di situ tergambar. Apa-apa yang ada di muka bumi itu ada dinaikkan di dalam peta tersebut. Nah, ini dimaksud dengan peta umum. Sedangkan peta khusus, peta yang menggambarkan kenampakan yang bersifat khusus. Contohnya peta persebaran penduduk. Jadi di dalam peta itu yang isi peta itu adalah hanya persebaran penduduk saja.
atau peta objek wisata. Di dalam peta itu hanya tempat-tempat wisata saja yang digambarkan di peta itu, sehingga disebut dia peta khusus. Nah ini. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada jenis peta berdasarkan objeknya. Ada namanya peta statis. Peta statis di sini adalah peta yang menggambarkan keadaan alam yang relatif tetap, tidak cepat berubah. Nah ini. Contohnya seperti yang tadi. Peta statis ini misalnya seperti peta dunia. Nah ini perubahannya agak lambat ya, atau sulit terjadi perubahan. Kemudian di sini peta dinamis, peta yang menggambarkan keadaan alam atau tempat yang cepat berubah. Contohnya seperti peta-peta khusus yang tadi, peta persebaran penduduk itu cepat sekali berubah. Bahkan setiap tahun itu terjadi perubahan. Nah ini disebut dengan peta dinamis. Kemudian bentuk peta. Bentuk peta itu ada 3. Ada peta relief atau peta timbul. Peta timbul di sini adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk muka bumi atau berdasarkan bentuk aslinya. Yang mungkin anak-anakku pernah melihat peta yang digambarkan di atas triplek misalnya, kemudian di situ ada masjidnya, ada pepohonannya, digambarkan di situ sesuai dengan bentuk aslinya, bentuk yang ada di permukaan bumi itu. Nah itu disebut dengan peta relief. Sedangkan yang kedua adalah peta datar. Peta datar ini peta yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, seperti peta yang sering kalian lihat yang dibuat di kertas. Kertas itu kan datar. Nah itu disebut dengan peta datar. Kemudian yang ketiga ada peta digital. Peta digital ini adalah peta yang dibuat pada layar monitor, baik itu di monitor HP, monitor laptop atau komputer dan sebagainya. Nah peta-peta yang ada di dalam, yang ditampilkan di layar monitor itu disebut dengan peta digital. Oke lanjut. Syarat-syarat peta yang baik, yang pertama itu peta itu harus rapi. Kemudian peta itu harus teliti. Kemudian data yang ditampilkan di peta itu harus lengkap, sehingga orang itu ketika membaca peta kita itu orang langsung paham. Makanya data yang kita naikkan di sana harus lengkap. Kemudian berikutnya peta itu harus komprom. Komprom maksudnya di sini objek yang digambarkan di peta harus sama dengan bentuk aslinya. Kemudian peta itu harus ekuivalen. Maksudnya adalah luas di peta harus sama dengan luas sebenarnya. Selanjutnya syarat peta itu harus equidistansi. Jarak pada peta harus sama dengan jarak sebenarnya. Nah, baru peta itu dikatakan peta yang baik kalau sudah memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam simbol peta. Macam-macam simbol peta. Di sini yang pertama ada simbol titik. Simbol titik ini maksudnya adalah simbol yang dinyatakan di dalam peta itu dalam bentuk titik seperti ini. Nah ini. Jadi di dalam peta itu ketika dia menggambarkan kota, di dalam peta itu dia tidak menggambarkan bentuk kota tersebut, tetapi dia menggunakan simbol seperti ini. Contoh, kalau di dalam peta di sini ada lingkaran, kemudian di dalamnya di sini ada warna merah, berarti itu ibu kota provinsi. Sedangkan kalau lingkarannya ini kemudian di dalamnya itu ada warna hitam, maka itu batas atau menggambarkan ibu kota kabupaten. Nah ini simbol titik. Kemudian di sini ada simbol garis. Simbol garis di sini adalah simbol yang dinyatakan dalam bentuk garis. Ya contohnya seperti ini.
Ketika kalian melihat di peta, di situ ada garis putus-putus seperti ini, berarti itu batas provinsi dan seterusnya. Kemudian simbol daerah. Simbol daerah di sini adalah simbol yang dinyatakan berupa bidang atau area. Contohnya, ketika nanti di dalam peta di situ ada area yang di dalamnya ditaruhkan warna biru, berarti itu menggambarkan perairan atau danau di situ. Nah, ini simbol-simbol yang digunakan di dalam peta. Nah, kemudian yang berikutnya adalah simbol warna. Simbol warna di sini adalah simbol yang dinyatakan dalam bentuk warna. Jadi anak-anakku, ketika kalian membuat peta, tidak serta-merta kalian itu bebas memilih warna apa saja yang kalian mau gunakan. Tidak. Di sini ada simbol-simbol tertentu yang sudah disepakati sehingga nanti di dalam pembuatan peta itu gampang untuk dipahami. Contohnya misalnya coklat tua. Nanti ada coklat tua di peta itu menggambarkan gunung. Kemudian coklat muda, ini coklat muda ini. Di situ nanti menggambarkan pegunungan. Kemudian kalau warna kuning di peta menggambarkan dataran tinggi. Warna hijau menggambarkan dataran rendah. Biru tua menggambarkan laut dalam. Biru muda menggambarkan laut dangkal. Dan warna merah menggambarkan gunung berapi. Ini simbol-simbol warna yang digunakan di dalam peta. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah jenis-jenis skala peta. Jenis skala peta itu ada 3. Yang pertama ada skala angka atau disebut dengan skala numerik. Skala yang dinyatakan dalam bentuk angka, nomor. Contohnya seperti ini. Kalau peta itu skalanya ditulis seperti ini, 1 berbanding 100.000 cm misalnya, berarti itu peta itu menggunakan skala angka. Sedangkan skala garis, skala yang dinyatakan dalam bentuk garis seperti ini. Jadi nanti kalau di dalam peta kalian menemukan seperti ini, berarti ini namanya skala garis atau skala grafis. Kemudian ada skala verbal. Skala verbal di sini skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Misalnya skala peta tersebut adalah 1 berbanding 100.000. Ya ditulis menggunakan kalimat seperti ini, yaitu 1 berbanding 100.000. Ini disebut dengan skala verbal. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, kalau yang dicari itu adalah skalanya, maka rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala, atau penyebut skala dikali jarak pada peta. Contohnya seperti ini. Jarak kota A dan kota B pada peta 2 cm, sedangkan jarak sebenarnya kedua kota tersebut 4 kilo. Berapakah skala peta tersebut? Nah, di sini yang dicari skalanya. Maka jawabannya adalah 2 cm dibagi 4 km. Nanti untuk bisa menemukan skalanya, maka kilometer diubah menjadi cm, sehingga 2 cm menjadi di sini yang 4 kilo ini kita rubah menjadi senti, menjadi 400.000 cm. Kemudian nanti 1 cm dibagi dengan 200. Nah, kemudian kalau yang dicari adalah jarak pada peta, maka sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Penyebut sebenarnya dibagi penyebut skala. Contohnya seperti ini. Jarak antara kota A dan kota B pada peta dengan skala 1 berbanding 2 juta adalah 4 kilo.
hitung jarak pada peta yang antara kota A dan kota B. Nah, jawabannya adalah 4 km. Nanti penyebutnya ini ya, penyebut sebenarnya adalah dia ini 4 kilo yang seperti ini ya. Mungkin ini saja dulu materi kita hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.